Ramayana, antara kehormatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Episode 1. Sobat semua, pada kesempatan ini saya sajikan kisah wayang Ramayana. Kisah Ramayana berfokus pada 3 tokoh sentral, yaitu Sri Rama, Dewi Sinta, dan Rahwana. Rama, simbol dari satria atau sang diri yang harus berjuang untuk mencapai pencerahan. Ia juga melambangkan Maryada Purusottama, manusia ideal yang menjunjung tinggi batasan dan martabatnya. Sinta melambangkan wahyu atau pencerahan yang harus dicapai oleh setiap individu. Rahwana mewakili nafsu yang serakah dan penuh amarah yang menggoda dan menjauhkan seseorang dari pencapaian pencerahan atau tujuan hidup yang mulia. Kisah Ramayana ini saya bagi ke dalam 3 episode. Selamat menyaksikan. Kisah ini, epik Ramayana, dimulai dari suatu negeri bernama Ayodhyapala, dipimpin oleh rajanya yang bernama Dasarata. Raja Dasarata mempunyai 3 orang istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Sumitra, dan Dewi Keikayi. Raja Dasarata sangat resah karena belum mempunyai keturunan. Atas saran penasihatnya, Resi Wasista, beliau melakukan upacara persembahan bernama Putra Kama yang dipimpin oleh Resi Raisyasniringga. Ketika upacara Putra Kama mencapai puncaknya, keluarlah makhluk dari dalam api upacara dan menyerahkan semangkuk air bernama Payasapun. Air Payasapun diminumkan kepada ketiga orang istrinya. 10 bulan sejak upacara Putra Kama, Dewi Kosalya melahirkan seorang putra bernama Sri Rama. Sri Rama merupakan titisan Dewa Wisnu. Sebulan kemudian, Dewi Sumitra melahirkan seorang putra kembar, diberi nama Laksamana dan Satrugana. 2 bulan kemudian, Dewi Keikayi melahirkan seorang putra dan diberi nama Bharata. Sejak masih kanak-kanak, Laksamana dekat dengan Sri Rama, sedangkan Satrugana dekat dengan Bharata. Mereka dididik oleh Resi Wasista, baik ilmu kewiraan maupun pemerintahan. Mereka semua mahir dalam ilmu-ilmu tersebut, dan yang paling mahir adalah Sri Rama. Pada suatu hari, datang seorang resi bernama Wiswamitra. Kedatangannya untuk memohon bantuan Raja Dasarata untuk membantunya mengusir pasukan raksasa yang mengganggu Siddhasrama pertapaannya. Raja Dasarata menugaskan Sri Rama dan Laksamana untuk membantu Resi Wiswamitra mengusir para raksasa dari pertapaan Siddhasrama. Sesampainya di pertapaan, Sri Rama dan Laksamana disambut dengan serangan para raksasa yang dipimpin Kalamarica. Rama mengeluarkan panah Manawastra. Panah tersebut tidak mematikan, tetapi membuat Kalamarica dan para raksasa tersungkur dan kesakitan. Melihat hal ini, sebagian pasukan raksasa ketakutan melarikan diri, tetapi sebagian lagi menjadi marah dan menyerang Rama dan Laksamana. Mereka pun dihabisi oleh Sri Rama dengan panah-panahnya. Akhirnya mereka pun melarikan diri. Setelah pasukan raksasa pimpinan Kalamarica melarikan diri, datang pasukan raksasa lainnya yang dipimpin oleh raksasa Tataka. Pasukan ini pun dihabisi oleh Sri Rama dan Laksamana, sehingga amanlah pertapaan Siddhasmara dari gangguan para raksasa pengacau. Keesokan harinya, Resi Wiswamitra mengabarkan kepada Sri Rama bahwa Raja Janaka dari negeri Mantilireja sedang melaksanakan sayembara membentangkan gendewah besar yang kuat dan mengarahkannya ke sasaran yang tepat. Dialah yang berhak menikahi Dewi Sinta. Ketika bayi, Dewi Sinta ditemukan oleh Raja Janaka di dalam lubang tanah, sewaktu Raja Janaka sedang menggali tanah untuk membuat homa. Di sebelah kanannya tergeletak gendewah dan panah. Sri Rama berhasil membentangkan busur tersebut, bahkan sampai mematahkannya sehingga berhak menikahi Dewi Sinta. Selanjutnya, Raja Janaka menikahkannya.
Dewi Sinta diboyong ke negeri Ayodhya. Di tengah perjalanan, dicegat oleh Resi Rama Bhargawa yang memang bersumpah untuk membunuh para kesatria. Sebagai perwujudan sumpahnya, dengan senjata Bhargawastra, Rama Bhargawa menyerang Sri Rama dengan dahsyatnya. Sri Rama merasa terdesak dan melepaskan senjata cakra ke arah Rama Bhargawa. Senjata cakra menembus tubuh Resi Rama Bhargawa, maka tewaslah Resi Rama Bhargawa yang memang sedang mencari kesatria titisan Dewa Wisnu, karena hanya titisan Dewa Wisnulah yang bisa membunuhnya. Prabu Dasaratha yang merasa sudah uzur berkehendak menyerahkan tahta kerajaan kepada Sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Dewi Kekayi menagih janji Prabu Dasaratha karena pernah menjadikan warisan kerajaan kepada anaknya, yaitu Dasaratha. Untuk menghindari konflik, maka Sri Rama disertai Dewi Sinta dan Laksamana pergi mengembara dan masuk ke dalam hutan Dandaka selama 14 tahun. Setelah mereka pergi, Prabu Dasaratha meninggal karena sedihnya. Raden Bharata merasa menyesal dan berdosa. Atas petunjuk Bagawan Wasista, Bharata dan Syatrukna berhasil menemui Rama, Shinta, dan Laksamana di tengah hutan. Dipeluknya kaki Rama, lalu meminta agar Rama segera pulang dan naik ke singgasana kerajaan. Tapi Rama menolak, karena ia hendak memenuhi perintah ayahandanya, yaitu hidup dalam pembuangan selama 14 tahun. Bharata disuruhnya kembali ke Ayodhya untuk menjaga istana yang kosong. Bharata pun kembali ke istana. Dibawanya serta terompah Rama yang akan ditaruh di atas singgasana sebagai perlambang keberadaan Rama di sana. Di negeri Ayodhya, Bharata memerintah atas nama kakaknya, Ramawijaya. Sri Rama, Laksamana, dan Dewi Sinta kembali melanjutkan pengasingannya selama 14 tahun memasuki hutan Dandaka yang lebat. Di tengah hutan Dandaka, Sri Rama mendirikan gubuk kecil tempatnya berteduh dan bermalam. Pada suatu hari, Sri Rama, Laksamana, dan Dewi Sinta bertemu dengan pasukan Alengka yang sedang mengacau di pertapaan Janastana, dipimpin oleh raksesi adik Rahwana Sarpakanaka. Sarpakanaka tertarik kepada Laksamana. Ia merubah bentuknya menjadi seorang putri yang cantik elok dan merayunya. Laksamana yang sudah mengetahui akal bulus Sarpakanaka menolak rayuan itu, bahkan memotong ujung hidungnya. Sarpakanaka menjerit kesakitan bercampur marah. Ia memerintahkan pasukannya menyerang Sri Rama dan Laksamana. Dengan kesaktiannya, Sri Rama dan Laksamana berhasil membuat pasukan raksasa yang dipimpin Sarpakanaka kocar-kacir. Sarpakanaka melarikan diri dan menemui kakaknya Rahwana di kerajaan Alengka. Ia mengadukan perlakuan Sri Rama dan Laksamana kepada kakaknya. Rahwana menjadi murka. Bersama hulu balangnya Detya Kalamarica, ia bergegas pergi ke hutan Dandaka. Sesampainya di sana, ia terpesona dengan kecantikan Dewi Sinta dan bermaksud menculiknya. Dengan kelicikannya, ia memerintahkan Detya Kalamarica untuk berubah menjadi kijang emas. Melihat keindahan kijang emas itu, Dewi Sinta terpesona dan ingin memilikinya. Ia meminta Sri Rama menangkapnya. Sebelum pergi, Sri Rama berpesan kepada Laksamana untuk menjaga Dewi Sinta. Ketika sampai di tempat kijang emas itu, Sri Rama mengambil panahnya bermaksud melumpuhkannya. Ketika terkena panah, berubahlah kijang emas itu ke wujudnya semula, yaitu Detya Kalamarica, dan langsung melarikan diri sambil berteriak minta tolong. Suaranya dibuat mirip dengan suara Sri Rama. Mendengar suara itu, Dewi Sinta menyuruh Laksamana melihat apa yang terjadi. Laksamana adalah kesatria yang kukuh akan perintah. Ia tidak bersedia meninggalkan Dewi Sinta. Dewi Sinta memaksanya. Akhirnya Laksamana pergi untuk melihat apa yang terjadi. Sebelum pergi, Laksamana melingkari Dewi Sinta dengan pagar ajaib dan berpesan, apapun yang terjadi, jangan melewati lingkaran tersebut. Selang beberapa waktu setelah kepergian Laksamana, datanglah seorang Brahmana tua menghampiri Dewi Sinta. Dengan nada kehausan, ia meminta Dewi Sinta seteguk air. Ia sebenarnya adalah Rahwana yang merubah wujudnya. Ia sadar bahwa Dewi Sinta di bawah perlindungan pagar gaib Laksamana yang melindunginya. Ketika Dewi Sinta mengulurkan air, tangannya keluar dari pagar gaib. Ditariknya tangan Dewi Sinta, digendongnya dan dibawa kabur terbang ke negeri Alengka. Dewi Sinta menjatuhkan perhiasannya sebagai tanda bagi Sri Rama.
Dewi Sinta berteriak meminta tolong. Jeritan dan tangisan itu terdengar oleh burung raksasa Jatayu yang merupakan teman karib Prabu Dasarata, ayah Sri Rama. Terbanglah Jatayu mencari asal suara itu. Ketika ia melihat Dewi Sinta yang digendong Rahwana, ia berusaha mati-matian merebutnya dari tangan Rahwana. Pertempuran itu dimenangkan Rahwana. Jatayu jatuh dan terluka parah. Ketika Sri Rama dan Laksamana kembali ke pondoknya, Dewi Sinta sudah tidak ada di pondoknya. Ia hanya menemukan perhiasan yang tergeletak. Keduanya mencari-cari Dewi Sinta. Dalam pencarian itu, mereka bertemu dengan burung Jatayu yang terluka parah. Sebelum meninggal, Jatayu menceritakan apa yang terjadi dan menerangkan bahwa Dewi Sinta telah diculik oleh Raja Raksasa Rahwana, Raja Negeri Alengka. Dari situ, Sri Rama bertekad untuk mengambil kembali Dewi Sinta dari Rahwana dan menumpas keangkara murkaannya. Rama dan Laksamana meneruskan perjalanannya. Tibalah keduanya pada sebuah telaga, lalu mereka beristirahat di tepi telaga itu. Air telaga itu amat jernih, sehingga tampak ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Berbagai jenis ikan itu berenang kian kemari. Ikan-ikan tersebut bermacam-macam warnanya. Ada yang kuning keemasan, merah berkilauan, biru, putih, dan kelabu. Udang, kepiting, dan penyu tampak pula menghuni telaga itu. Bunga-bunga teratai mekar di permukaan air telaga. Ada yang merah dan ada yang putih. Begitu asyiknya Rama dan Laksamana menikmati keindahan alam, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada seekor buaya yang mengintai. Mulut buaya itu terbuka lebar-lebar dan siap hendak menyambar. Tetapi kedua satria itu telah terlatih untuk menghadapi setiap bahaya. Ketika buaya itu mulai bergerak hendak menyergap, Rama dan Laksamana segera membalikkan badan sambil meloncat menghindari sergapan. Dengan mudah, buaya itu dibunuhnya dengan senjata. Ternyata buaya itu adalah penjelmaan seorang dewi yang dahulu terkena kutukan dewa. Kini dewi itu terbebas dari kutukan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Rama dan Laksamana, sebelum dewi itu terbang kembali ke sorga, ia berpesan kepada Rama agar Rama dan Laksamana pergi ke hutan Pancawati. Di hutan itulah akan didapatkan petunjuk guna mencari Dewi Sinta. Maka berangkatlah Rama dan Laksamana menuju hutan Pancawati. Betapa jauhnya mereka berjalan, menerobos semak belukar, mendaki gunung, kemudian menyusuri tepi pantai. Betapa damai hati kedua satria itu, melihat langit yang kebiruan. Sejauh mata memandang, tampak cakrawala dan permukaan samudra yang luas. Kedua satria Ayodhya itu berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba, muncullah seekor kera putih yang sejak tadi telah mengintai perjalanan kedua satria itu. Kera putih itu tampak bijaksana, bahkan amat sopan sikapnya terhadap Rama dan Laksamana. Kera putih itu menyembah di hadapan Rama. Ia menyebut namanya Hanoman, dan ia berasal dari Pancawati. Rama dan Laksamana heran menyaksikan kera putih Hanoman yang dapat berbicara seperti manusia. Hanoman bercerita bahwa rajanya yang bernama Sugriwa berada di hutan Pancawati, terjepit di antara dua pohon besar sebagai akibat perbuatan kakaknya yang bernama Subali. Hanoman memohon Rama untuk menolong Sugriwa serta menduduki kembali tahta kerajaannya. Rama menyanggupi. Rama pun bercerita bahwa pengembaraannya di hutan itu sebenarnya untuk mencari istrinya yang diculik oleh Raja Raksasa Rahwana, Raja Negeri Alengka. Dengan diantar Hanoman, Rama dan Laksamana pergi menuju hutan Pancawati. Sebagai penunjuk jalan, Hanoman mendahului mereka sambil meloncat di antara pepohonan. Ketika tiba di suatu tempat, Rama merasa kehausan. Laksamana disuruhnya mencari air. Pada sebuah batang pohon, Laksamana melihat air mengalir turun ke bawah. Maka ditampungnya air itu dengan buluh. Ternyata air itu adalah air mata Sugriwa yang tengah terjepit di atas dua batang pohon yang tinggi. Sri Rama mengeluarkan panas saktinya dan menebas kedua pohon yang menjepit Sugriwa. Sugriwa pun terbebas dari jepitan dan turun dan bertemu dengan Rama dan Laksamana. Sugriwa amat terharu mendengar kisah Rama yang tengah hidup dalam pembuangan. Ditambah pula ia kehilangan istrinya karena diculik oleh Raja Raksasa Rahwana. Sugriwa berjanji akan membantu Rama mencari Sinta. Rama pun merasa senasib dengan Sugriwa yang terusir dari kerajaannya. Satria Ayodhya itu menyatakan kesediaannya membantu Sugriwa merebut kembali tahtanya yang diduduki oleh Subali.
Sri Rama, Laksamana, Sugriwa, dan diantar oleh Hanoman pergi ke kerajaan Kiskenda. Hanoman dan para kera yang ribuan jumlahnya ikut pula mengiringkan. Sesampainya di depan istana Kiskenda, Sugriwa berteriak memanggil Subali sambil menantang berperang tanding. Suara Sugriwa begitu kerasnya sehingga Subali terkejut. Hati Subali amat panas demi mendengar tantangan adiknya. Timbullah amarahnya, lalu ia bangkit dan keluar dari istana. Ia hendak memenuhi tantangan Sugriwa. Maka berhadap-hadapanlah kedua kakak beradik itu. Keduanya saling ancam. Dengan disaksikan ribuan kera, bertarunglah Sugriwa dan Subali dengan amat sengitnya. Dengan penuh geram keduanya bergantian menyerang, tinju meninju, cekik mencekik, cakar mencakar, dan bergulat tindih menindih. Debu berkepulan, masing-masing memeras tenaga, beradu dan berlagar dengan sengitnya. Pertarungan kedua kakak beradik itu belum berakhir juga. Sugriwa dengan sekuat tenaga mencabut sebatang pohon tal, lalu dihantamkannya kepada Subali. Subali rubuh, tapi ia segera bangkit lagi. Sugriwa memukulnya kembali dengan pohon tal, dan Subali rubuh, tapi segera bangkit lagi. Subali memuncak amarahnya. Sugriwa ditangkapnya, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Sugriwa mendekati Rama dan bertanya, mengapa Rama belum juga membantu? Rama menjawab bahwa ia ragu-ragu untuk melepaskan panahnya karena Sugriwa dan Subali amat mirip. Rama menyuruh Sugriwa berkalung janur agar mudah dibedakan dari Subali. Tak lama kemudian Sugriwa dengan berkalungkan janur kembali ke medan pertarungan. Ditantangnya Subali bertanding lagi. Mendengar tantangan Sugriwa itu, Subali pun semakin membara amarahnya. Diterkamnya Sugriwa, lalu diringkusnya sampai ia tak dapat bergerak sama sekali. Pada saat itulah Sri Rama mengangkat busurnya. Dibidiknya Subali, dan sesaat kemudian terlepaslah anak panah dari busur Sri Rama. Panah itu menancap di dada Subali, dan rubuhlah Subali ke tanah. Terlaksanalah kutukan Resi Gotama bahwa Subali akan tewas di tangan kesatria titisan Dewa Wisnu. Setelah melihat mayat Subali, hati Sugriwa menjadi sedih. Betapa sengit permusuhan kedua saudara itu. Setelah Sugriwa menyaksikan kematian kakaknya, ia pun tak dapat menahan air matanya. Sambil terisak-isak dirangkulnya tubuh kakaknya. Ketika Sri Rama mendekat, Sugriwa menyembah sambil mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sugriwa dengan rela hati menyalahkan Sri Rama menjadi raja di Kiskenda. Sri Rama menolaknya karena ia masih menjalankan perintah ayahandanya almarhum, yaitu hidup dalam pembuangan. Menurut pendapatnya, sudah sewajarnya lah jika Sugriwa kini menduduki tahta kerajaan Kiskenda. Sri Rama berpesan agar Anggada, yaitu putra Subali, diambil anak oleh Sugriwa. Begitu pula Dewi Tara, yaitu ibu Anggada, supaya diangkat sebagai permaisuri. Sugriwa menyatakan akan memenuhi perintah Sri Rama, lalu menyembahlah ia di hadapan satria Ayodhya itu. Semua kera pengikut Sugriwa pun menyembah bersama-sama. Sugriwa beserta para kera yaitu Hanoman, Anggada, Susena, Hanila, Jambawan, Gaya, Gawaksa, dan pemuka kera lainnya datang menghadap Sri Rama. Sugriwa berkata kepada para kera bahwa sebagai balas budi kepada Sri Rama, maka seluruh bala tentara kera Kiskenda harus ikut mencari Dewi Sinta yang hilang diculik Lahwana. Para kera pun menjawab bahwa mereka bersedia mencari Dewi Sinta sampai dimanapun. Sugriwa memerintahkan bala tentara kera mencari Dewi Sinta sampai ke daerah pegunungan Widarba dan Misori, pula sampai ke tanah Matsya, Kalingga, Kausika, Andhra, Chola, Chera, dan Pandya. Sungai-sungai Gangga, Jamuna, dan Serayu harus disusuri. Lembah-lembah yang dalam harus dituruni, dan gunung-gunung yang tinggi harus didaki. Setelah menerima perintah Raja Sugriwa, maka bala tentara Kiskenda berangkatlah. Mereka menyebar ke segenap penjuru. Setiap jurang ditengok. Kalau kau Dewi Sinta disembunyikan Raja Raksasa Rahwana di situ. Setiap gunung didaki, setiap semak dikuakan. Mereka masuk ke dalam gua-gua, menjelajahi desa-desa, dan menyusuri pantai. Namun usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka kembali ke Kiskenda tanpa membawa hasil. Sugriwa teringat bahwa ada sebuah pulau yang terletak di selatan. Pulau itu harus dijelajahi pula, karena mungkin Dewi Sinta disembunyikan Rahwana di tengah pulau itu. Hanomanlah yang diserahi tugas oleh Sugriwa untuk meninjau keadaan pulau itu, serta meneliti jejak Raja Raksasa Rahwana. Sugriwa yakin bahwa Hanoman akan sanggup menjalankan tugasnya. Sebelum Hanoman berangkat, Sri Rama menitipkan sebuah cincin kepadanya.
Jika Hanuman bertemu dengan Dewi Sinta, maka cincin itu menjadi bukti bahwa Hanuman adalah duta Sri Rama. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode kedua, Kisah Ramayana. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.